Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Tecno resmi memasarkan smartphone mid-range terbaru untuk pasar Indonesia, yaitu Tecno Camon 19 Pro. Jika sobat tertarik dengan smartphone ini, tidak ada salahnya ketahui dulu kelebihan dan kekurangan Tecno Camon 19 Pro. Untuk itu, simak pembahasannya sampai habis. Kelebihan yang pertama, desain premium dan trendy. Bicara mengenai desain, smartphone ini hadir dengan desain spesial. Bodi belakangnya menggunakan Mondrian Design dengan pola artistik yang dipopulerkan oleh Piet Mondrian, seorang seniman ternama dunia. Uniknya lagi, smartphone ini mengusung teknologi multicolor changing. Jadi saat terkena cahaya matahari, beberapa kotak yang dibentuk dari garis hitam akan berubah warna. Ada yang berubah jadi kebiruan dan ada yang jadi keunguan. Ini adalah smartphone pertama yang bisa berubah warna seperti itu. Desain ini membuatnya menjadi unik. Bahkan tidak ada smartphone yang mengusung desain tersebut. Permukaan bodi belakangnya punya tekstur frosted yang sangat lembut. Diklaim tidak mudah kotor ketika terkena bekas sidik jari. Untuk framenya menggunakan desain flat, tapi dengan area tepi yang dihaluskan dengan lengkungan tipis. Hal ini membuat bodi smartphone tidak terasa kasar saat dipegang. Beralih ke bagian depan, smartphone ini memiliki desain kamera punch-hole dengan bezel yang sangat tipis, hanya memiliki ketebalan 0,98 mm. Kedua, kamera mumpuni. Tecno Camon 19 Pro dibekali konfigurasi kamera yang unik di kelas harganya. Smartphone ini hadir dengan sensor kamera RGB-W beresolusi 64 megapiksel dengan filter warna merah, hijau, biru, dan putih. Sensor tersebut dapat menangkap cahaya 208% secara signifikan, sehingga meningkatkan kecerahan gambar. Menariknya, kameranya sudah dilengkapi dengan OIS plus Eye Stabilization, X Laser Focus, serta fitur HDR. Selain itu, kamera pendukungnya mencakup sensor telefoto 50 megapiksel dengan zoom optik 2 kali dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 32 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL S5K GD2. Sensor yang satu ini hadir dengan teknologi quad Bayer yang sanggup menampilkan foto 8 megapiksel pada selfie portrait. Hasil fotonya mampu tampilkan warna kulit, tekstur, dan ketajaman yang lebih baik. Ketiga, layar berkualitas. Saat ini kebanyakan smartphone di kelas mid-range mengusung ukuran layar 6,5 inci. Namun, jika sobat mencari smartphone dengan ukuran layar yang unik dan beda, bisa memilih Tecno Camon 19 Pro yang punya layar berukuran 6,8 inci. Layar smartphone ini diklaim punya gamut warna DCI-P3, sehingga hasilkan reproduksi warna yang colorful dan memukau. Selain itu, layarnya juga sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Sehingga bikin nyaman scrolling antar muka dan jadi lebih responsif saat bermain game. Smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light, jadi bisa meminimalisir cahaya biru yang bisa membuat mata sobat cepat lelah. Keempat, performa tangguh. Ditenagai chip MediaTek Helio G96, performa Tecno Camon 19 Pro begitu tangguh. Meskipun sudah ada Helio G99 yang performanya lebih tinggi, akan tetapi Helio G96 tetap menjadi salah satu chip yang performanya paling kuat untuk menjalankan game berat tanpa lag. Melansir dari Jagat Review, smartphone ini mampu meraih skor Antutu 9 sebanyak 330 ribuan poin. Skor tersebut sudah terbilang tinggi untuk smartphone di kelasnya. Ketika dites menjalankan PUBG Mobile di setelan grafik Balance Ultra, hasilnya berjalan mulus di 40 fps terus-menerus. Menariknya ketika dites menjalankan Mobile Legends, setting frame rate-nya terbuka hingga 120 fps. Saat dicoba memainkan game ini di setelan High HD Shadow On, hasilnya game berjalan dengan mulus, bisa dimainkan dengan nyaman. Kelima, baterai awet fast charging ngebut. Soal ketahanan baterai jangan khawatir sob, karena Tecno Camon 19 Pro suguhkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang begitu awet. Menurut pengujian yang dilakukan tim Jagat Review, ketika dipakai streaming video YouTube 1080p selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 2% saja. Lalu untuk buka TikTok selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 3%. Tidak lupa, smartphone ini juga dibekali fast charging 33 watt yang sanggup mengisi baterai dengan begitu cepat. Mengutip hasil pengujian Jagat Review, mengisi selama 27 menit baterainya bisa terisi hingga 50%. Sedangkan mengisi baterai dari 0 hingga 100% butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Keenam, dukungan fitur NFC. Kini fitur NFC atau Near Field Communication tak cuma digunakan oleh smartphone flagship, namun fitur NFC sudah digunakan oleh smartphone di kelas entry level sampai dengan mid-range.
Untungnya Tecno Camon 19 Pro sudah dibekali fitur NFC. Dengan adanya NFC, sobat dapat mengisi saldo e-money dengan cara membuka aplikasi dan menempelkan kartu ke bagian belakang bodi. Fitur ini juga tentu akan memudahkan sobat saat hendak melakukan transaksi non-tunai. Selain memiliki beberapa kelebihan, Tecno Camon 19 Pro juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum sobat terlanjur membelinya dan menyesali beberapa hal. Kekurangan yang pertama, speaker tidak stereo. Buat sobat yang suka mendengarkan musik, sepertinya masih ada opsi smartphone lain dibandingkan Tecno Camon 19 Pro yang punya speaker kurang menggelegar. Smartphone ini tak dibekali dual speaker, sehingga tidak ada keseimbangan suara di bagian kiri dan kanan. Suara yang dihasilkan pun tergolong standar dan biasa saja. Kedua, ketiadaan sertifikasi IP rating. Jika sobat tidak berniat untuk membawa Tecno Camon 19 Pro ke kegiatan luar ruangan, smartphone ini cukup bisa diandalkan. Ketiadaan sertifikasi IP membuat smartphone ini tidak tahan terhadap air dan debu. Untuk pegiat aktivitas outdoor seperti menyelam atau naik gunung, mungkin ini bukan smartphone yang tepat. Ketiga, videografi kurang memuaskan. Meski dibekali dengan OIS dan Gyro Eyes, disebutkan kalau hasil rekaman videonya masih tetap shaky. Optical image stabilizer-nya tidak banyak membantu untuk meredam guncangan. Sementara Gyro Eyes-nya hanya mampu meredam guncangan kencang, namun tidak dapat meredam guncangan kecil yang membuat video kurang nyaman dilihat. Perlu diperhatikan juga kamera smartphone ini belum ada dukungan perekaman video 60 fps, hanya ada 30 fps saja, baik di kamera utama, tele, ataupun kamera selfie. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Tecno Camon 19 Pro, sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like serta subscribe-nya ya sob, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.